Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru PAUD Bunda Kasih, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid serta adik-adik PAUD Bunda Kasih yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul dampak penggunaan gadget pada anak balita. Kehadiran yang saya hormati, di era digital seperti sekarang, kita telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Smartphone, tablet, maupun televisi digital kini sangat mudah dijumpai. Bahkan di tangan anak-anak usia balita, banyak orang tua memberikan gadget kepada anak dengan berbagai alasan, seperti agar anak tenang, tidak rewel, atau sebagai sarana belajar dan hiburan. Memang, penggunaan gadget memiliki beberapa manfaat jika digunakan dengan tepat. Melalui aplikasi edukatif, anak dapat belajar mengenal warna, angka, huruf, bentuk, bahkan suara hewan. Gadget juga dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi anak usia dini. Namun, di balik manfaat tersebut, penggunaan gadget yang berlebihan pada anak balita juga membawa dampak negatif yang perlu kita waspadai bersama. Pertama, gadget dapat menghambat perkembangan bahasa dan kemampuan sosial anak. Anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung lebih sedikit berinteraksi dengan orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Padahal, kemampuan berbicara dan bersosialisasi pada anak berkembang melalui komunikasi langsung dengan orang lain. Menurut organisasi American Academy of Pediatrics, penggunaan gadget secara berlebihan pada anak usia dini dapat berdampak pada keterlambatan perkembangan bahasa dan sosial. Kedua, penggunaan gadget terlalu lama dapat mengganggu kesehatan anak. Anak yang terus-menerus menatap layar berisiko mengalami kelelahan mata, gangguan tidur, serta kurang bergerak secara fisik. Akibatnya, anak menjadi kurang aktif dan lebih sering duduk diam memainkan gadget. Bahkan, World Health Organization merekomendasikan agar anak usia di bawah 5 tahun menggunakan layar tidak lebih dari 1 jam per hari, dan akan lebih baik jika kurang dari itu. Ketiga, penggunaan gadget tanpa pengawasan dapat memengaruhi perilaku dan emosi anak. Anak bisa menjadi mudah marah ketika gadget diambil, sulit berkonsentrasi, kurang disiplin, bahkan mengalami kecanduan gadget. Jika kondisi ini terus dibiarkan, perkembangan mental dan emosional anak dapat terganggu. Hadirin sekalian, selain itu kita juga perlu menyadari bahwa perhatian dan interaksi langsung dari orang tua jauh lebih penting dibanding layar gadget. UNICEF menyatakan bahwa interaksi langsung antara orang tua dan anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan emosional anak. Oleh karena itu, sebagai orang tua, guru, dan masyarakat, kita memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara bijak. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan, diantaranya berikut adalah membatasi waktu penggunaan gadget sesuai anak usia, memilihkan konten yang edukatif dan aman, mendampingi anak saat menggunakan gadget, mengajak anak bermain aktif, membaca buku, dan berinteraksi langsung dengan keluarga maupun teman sebaya. Menjadi contoh yang baik dengan tidak terlalu sering bermain gadget di depan anak. Hadirin yang berbahagia, teknologi bukanlah musuh, tetapi harus digunakan secara tepat dan seimbang. Jangan sampai gadget menggantikan kasih sayang, perhatian, dan komunikasi dalam keluarga. Anak-anak membutuhkan pelukan, percakapan, permainan, dan kebersamaan yang nyata untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Demikian yang saya sampaikan mengenai dampak penggunaan gadget pada anak balita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi bahan renungan agar kita lebih bijak dalam mendampingi anak-anak di era digital ini. Mari kita bersama-sama memberikan perhatian, kasih sayang, dan wawasan yang tepat agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Akhir kata ini saya mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.